Hanya secara apa ya, keberadaan eksistensi Tuhan itu nyata, benar-benar ada atau tidak nyata? Oke, diam, biar ku jawab. Diam. Tidak ada sepanjang sejarah peradaban yang namanya agama samawi itu menyatakan Tuhan itu esensinya ada dengan bisa ditoel-toel dan bisa dijambak-jambak bulunya. Enggak. Ya, yang namanya agama samawi itu mengenal Tuhan itu transenden. Keberadaannya bukan karena bentuknya ada, tetapi keberadaannya bisa dirasionalkan karena memang bisa dibuktikan keberadaannya karena ciptaannya. Jadi kalau agama samawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini bertanya, silakan. Iya. Pertanyaannya dari tadi lah ribet kali pun. makanya secara apa ya, keberadaan eksistensi Tuhan itu nyata, benar-benar ada atau tidak nyata? Oke, diam, biar ku jawab. Diam. Tidak ada sepanjang sejarah peradaban yang namanya agama samawi itu menyatakan Tuhan itu esensinya ada dengan bisa ditoel-toel dan bisa dijambak-jambak bulunya. Enggak. Ya. Yang namanya agama samawi itu mengenal Tuhan itu transenden. Keberadaannya bukan karena bentuknya ada, tetapi keberadaannya bisa dirasionalkan karena memang bisa dibuktikan keberadaannya karena ciptaannya. Jadi kalau agama samawi tidak mengenal Tuhan yang bisa dijambak-jambak rambut kepalanya dan ditombak ususnya, yaitu adalah Tuhan pagan. Ya, yang namanya Tuhan berbentuk orang, berbentuk ayam, berbentuk burung. Kalau kau tengok ada lagi Tuhan Mesir kuno itu Tuhannya berbentuk ayam, berbentuk badannya badan orang, kepalanya kepala burung. Lebih hebat Tuhan mereka daripada Tuhan kalian. Kalau Tuhan kalian itu berpisah-pisah, yang satu bentuk orang, yang satu bentuk burung. Lebih hebat Tuhannya orang Mesir, kepalanya burung, badannya orang. Lebih hebat itu. Jadi yang namanya Tuhan berbentuk dan berbiji itu adalah Tuhan pagan. Kalau Tuhan agama samawi itu selalu transenden. Eksistensinya bukan karena bentuknya terlihat, tetapi karena ciptaannya bisa dibuktikan dan sumber informasi tentang Tuhan itu adalah sumbernya dari orang-orang benar, itu para nabi. Makanya bisa dibuktikan bahwa
Tuhan itu eksis, ya. Kalau memang kau bisa menunjukkan agama samawi ya, bukan agama pagan kayak Kristen ya, tetapi agama samawi yang memang menuhankan Tuhan berbentuk berbiji, berburung, berorang itu, ya silakan kau tunjukkan sama aku datanya. Setahu aku nggak ada. Kalau kecuali agama pagan ya, mungkin agama kau agama pagan ya, makanya terbiasa menyembah kepada Tuhan yang berbentuk Tuhan itu seperti nyata Osiris. atau tidak nyata. Maaf Jangan ya, bahas saya tidak ciptaan. menerima pertanyaan berulang ya. Makanya Saya secara tidak menerima ontologis, pertanyaan berulang. Saya cuma mau pertanyaan itu sekali. Saya jawab. makanya Kalau kalian Anda bego-bego terlalu aja nggak dangkal. apa-apa. Ini kan sebenarnya pertanyaan Cuma buka dasar mulut, buka logika manusia. Ya, logika bapak kau. Logika bapak kau, Tuhan berbiji kau bilang logika. Tuhan kau mati kau bilang pula kau pakai logika. Hantu. Kau aja Tuhan kau mati 3 hari kau bilang logika. Logika macam mana emang gimana Tuhan harus butuh 3000 tahun untuk mengalahkan maut? Kau tahu nggak di dalam kitab kau? Waktu 1 hari di sisi manusia itu 1000 tahun di sisi Tuhan. Bayangkan Tuhan kau di dalam maut ngapain 3000 tahun mengalahkan maut? Tuhan kayak gitu. Itu bukan Tuhan yang bisa masuk akal. Kau kalau memang kau berpikir secara logika, kau nggak mungkin jadi Kristen, jadi ateis kau minimal. Ya, kau pula ngajak-ngajak aku berakal, berlogika. Tuhan kau aja 3000 tahun mengalahkan maut. Yang bener aja kau. Bikin aku kesel kau. Ya, orang-orang Kristen yang ngomong sama aku kalau berlogika minimal kalian tuh bisa menjelaskan agama kalian secara logika loh ya. Ini kalian Tuhan kalian mati 3 hari 3 malam waktu manusia, 3000 tahun waktu Tuhan mengalahkan maut dia 3000 tahun. Kalian bayangkan Tuhan butuh waktu 3000 tahun mengalahkan maut. Tuhanku butuh sekedip mata aja mencabut nyawa orang dan bahkan membangkitkan orang. Tuhan kau menyelamatkan dirinya dari alam maut butuh 3000 tahun. Lalu kau bilang sama aku secara logika Tuhan itu keludai kau nanti ya. Jangan aneh-aneh ya dek. Jangan ngadi-ngadi ya dek ya. Tolong ya dek ya. Sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh umat Kristen ya. Kalau kalian mengatakan saya berlogika, minimal kau jangan jadi Kristen dulu baru kau bilang kau berlogika. Selagi kau masih Kristen kau bilang kau berlogika, kuludahi kau. Ya. Kau bilang kau berlogika tapi agama kau Kristen. Sejak kapan kau punya logika kalau Tuhan mati 3000 tahun untuk menyelamatkan dunia dan alam semesta ini dari kematian? Logika itu Tuhan mati. Bunda cokor nanti kepalanya ya. Berlogika tapi Kristen agamanya. Yang bener aja lah. Boleh berlogika asal jangan Kristen. Kalian boleh Hindu, boleh Buddha, boleh ateis, boleh kalian bilang berlogika. Saya mau tahu nih logikanya orang Hindu kayak mana. Tapi kalian bilang kalian berlogika tapi agamanya Kristen. Merendahkan logika kalian. Mana ada secara logika agama Kristen itu dibenarkan. Yang betul aja. 3 katanya 1, 1 katanya 3. Tuhan katanya manusia, manusia katanya Tuhan. Logika. Kalian boleh kalian berlogika asal kalian jangan Kristen ya. Tapi kalau kalian Kristen ngaku berlogika, mending aku ngomong sama boneka ini ya. Kristen ngakunya berlogika, sok pula ngomongnya menurut logika saya. Logika nenek moyang kau kayak mana coba? Tuhan mati 3 hari. Yang betul aja lah kau ya. Selagi kalian Kristen mampu membedakan mana Tuhan mana manusia, baru boleh kalian mengaku-ngaku berlogika. Kalau enggak jangan kalian depanku mengaku berlogika ya. Logika tapi agamanya Kristen. Halo Rendra, agamanya apa Rendra? Jangan ngaku-ngaku berlogika sama aku kalau kalian masih Kristen ya. Ngaku-ngaku berlogika agamanya Kristen. Yang bener aja kalian. Ada-ada aja berlogika tapi agamanya Kristen. Bikin kesel aja kalian. Selagi kalian masih Kristen jangan di hadapanku ngaku-ngaku berlogika. Logika macam mana itu Tuhan 1 tapi 3? Tuhan 3 tapi 1. Tuhan berkemanusia-manusiaan tapi adalah Tuhan. Logika apa itu? Boleh kalian berlogika, kalian klaim menurut logika saya. Harus pastikan kalau kalian tuh ateis atau Hindu atau Buddha dulu. Kenapa? Saya pengen tahu nih logikanya Hindu dan Buddha dan ateis. Kalau kalian Kristen ngaku-ngaku berlogika sama aku, gak layak, gak patut kalian mengaku berlogika. Tuhan kalian mati 3 hari pun kalian ngaku berlogika. Sedih aku dengarnya. Itu logika aja. Kalau tahu dia kalian bawa dia, sakit hati dia loh. Kok aku kalian bawa kalian bilang aku berlogika, Tuhan kalian mati kok. Gitu ya. Halo Bud, agamanya apa? Agama Islam nih. Ya, ada kepentingan apa? Kalau Saya orang mau Islam boleh bertanya mengaku nih. berlogika. Bertanya tentang apa bro? Kajian saya teologi, kristologi, dan islamologi.
Aduh, malah kesurupan. Kok kesurupan? Kenapa belum makan? Jangan kesurupan naik ke atas ya. Jangan kesurupan naik ke atas. Saya nggak bisa menghadapi orang-orang merinding bulu kita. Katanya ketawa. Takut kita ya. Ya kalian ini Kristen-Kristen ngaku berlogika depan aku. Gak pantas, gak patut. Logika punya Tuhan kok mati dan beranus. Ada aja. Halo keluarga. Halo. Ya turun dulu ya. Selagi kalian masih Kristen, kalian itu boleh bertanya saja kalau awam. Kalau kalian ngaku menurut logika saya, jangan kalian bawa logika. Ya tersakiti logika nanti. Nggak berhak kalian mengatakan berlogika. Berlogika, tapi Tuhannya orang ngeden keluar Tuhan. Tuhannya berwujud manusia, katanya logika. Ya, enak aja kalian berlogika. Halo Faisal. Halo. Halo Faisal. Oke, kita kajian. Kalau nggak ada Oten, kita kajian. Nah, jadi kenapa alasan saya mengatakan orang Kristen nggak pantas bicara logika? Karena keimanan kalian itu tidak dibangun dari rasional, tidak dibangun dari kaidah ilmiah, tapi dibangun dari doktrin. Doktrinisasi, yaitu apa arti doktrin dan dogma? Nah, saya ajarkan. Dogma adalah opini yang dianggap benar. Doktrin adalah ajaran yang dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan, tapi dipercayai kebenarannya walaupun tidak terbukti. Nah, itu namanya doktrin. Nah, kalau wahyu adalah informasi dari Tuhan. Nah, apa perbedaan catatan kitabnya orang Kristen dengan Al-Quran? Apa bedanya? Kalau catatan kitabnya orang Kristen itu ditulis oleh manusia-manusia yang tidak jelas, diterjemahkan oleh manusia-manusia yang tidak jelas, dan dikanun oleh orang-orang yang tidak jelas, tapi dipercayai sebagai kitab suci. Kalau Quran ditulis oleh orang yang jelas, disampaikan oleh orang yang jelas, dan prosesnya dari orang yang jelas, ya, seperti itu. Kalau Bible tidak jelas semua belas, makanya tidak lulus epistemologi. Maka Bible sebenarnya kalau kita jujur tidak layak dikatakan kitab suci, tapi layaknya dikatakan apa? Catatan karangan manusia yang dianggap suci, walaupun nggak tahu alasannya kenapa dikatakan suci. Makanya saya sering bertanya nih, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Banyak orang Kristen yang tidak mampu menjawab ini. Bahkan ketika mereka mencoba untuk menjawab, pasti tidak sesuai dengan esensinya. Kalau saya Islam mampu menjawab alasan 1000 alasan, saya bisa tunjukkan kenapa Quran layak dikatakan suci. Kalau Kristen ketika ditanya apa alasan kitab kalian dikatakan suci, mereka langsung terdiam. Kenapa? Karena tidak mampu menjelaskannya. Agamanya apa? Dapet. Terus Assalamualaikum. agamanya apa? Islam. Oke, Islam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya gini, kemarin kan saya nonton debat sama Bang KTP sama Mikana. Yang yang diakui Mikana itu kan Yesus sama Nabi Isa itu berbeda zaman. Apa benar gak gitu? Dari kajian itu Yesus kan Nabi Isa berbeda Nabi zaman. Isa itu kan Memangnya bentar. Gini, kalau kita mendengarkan kabar dari orang Kristen, maka kita minta bukti. Pertanyaannya adalah, apa bukti kalau Yesus dan Nabi Isa itu berbeda zaman? Itu dasarnya. Dan Anda diajarkan oleh Nabi kita, ya, kita diajarkan oleh Nabi kita. Apabila kita mendapatkan kabar dari orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab. Jangan dibenarkan, jangan didustai, tapi dicari tahu. Nah, tugas Anda mencari tahu omongan Mikana itu dasarnya apa? Iya, tapi Dasarnya. dia membuka kitab, dia kitab Taurat. Kadang kan itu kan Nabi Isa tuh kan Siti Maryam itu Mana ada di dalam kitab Taurat itu Nabi Isa dan Yesus? Ini nggak nyambung loh dong. Tidak ada di dalam kitab Taurat itu Nabi Isa dan Yesus itu tidak ada dalam kitab Taurat. Ya maksudnya gini nih, kan Isa itu keturunan Imron. Ya keturunan Imron. Nah, Imron itu kan saudaranya. Nih karena dibukanya gitu ternyata ya, yang itu yang
yang berdebat itu kayak di kasar itu keturunan siapa kan Nabi Isa itu kan kita yakini kita Nabi Isa mana ada punya bapak? Nabi Isa nggak punya bapak. Enggak, maksudnya bukan punya bapak, enggak punya siapa bilang punya bapak kan untuk bertanya Siti Maryam dari keturunan Imran. Nah, karena Imran itu zaman siapa? Kan kalau dilihat ini kan terus buka ini kan itu dibuka lihat perjanjian lama ternyata keturunan Imran itu pada zaman Nabi Musa gitu. Imron ada berapa orang di dunia ini? Cuma satu-satunya Imron itu doang. Di Alkitabnya gitu. Iya, Imron itu cuma satu orang aja pada zaman itu. Iya kan. Ini udah pernah gini loh bro, Anda Islam kan? Kalau Anda Islam itu, maka parameter Anda itu adalah pendapat para ulama, bukan pendapat orang Kristen yang nggak tahu apa-apa. Ketika Anda ditunjukkan kitabnya orang Kristen, kitab orang Kristen itu tidak jelas sumbernya dari mana. Kenapa Anda mempertanyakan kitab orang Kristen yang bahkan sumbernya aja nggak jelas? Dan Imron itu bukan cuma satu-satunya manusia pada zaman itu. Jangankan Imron, nama Tuhannya mereka aja itu bukan satu-satunya Yesus pada waktu itu. Ya, nama Yusuf, nama Yusuf, nama Imron, nama-nama itu nama-nama yang lazim digunakan oleh manusia pada zamannya. Nah, contoh nih ya, Yusuf pada zamannya Bani Israel dengan Yusuf pada zaman Yesus itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Beda. Ya Berbeda. sudah, sama seperti itu. Di dalam gini loh, nih saya bingung nih orang Islam bukannya malah sibuk memperdalam agama Islam, tapi malah sedangkan Rasulullah saja melarang Umar Ibn Khattab untuk membahas kitabnya orang Kristen. Kenapa? Kitabnya mereka itu telah bercampur, di situ sudah ada karangan manusia dan firman Tuhan yang telah bercampur. Lalu apa pedulinya ketika di dalam kitab mereka tertulis Imron adalah keturunan ini dan itu? Anda kan Islam, panduan keyakinan Anda kan adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam kitabnya orang Kristen, di dalam itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kitab itu tidak jelas sumbernya. Walaupun tertulis di kitab itu mau Imron kek, mau Amran kek, mau Imrin kek, nggak ada kaitannya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu dengan Yesus beda zaman. Itu adalah tuduhan Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak mau Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Karena mereka mau menyerang agama Islam. Sementara jelas sekali di dalam Al-Quran, setelah Nabi Musa diutus Nabi Isa, setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Kenapa nggak berpatokan kepada Islam aja? Lah ngapain Anda ngurusin kitab orang yang nggak jelas gitu? Saya suka perdebatan seperti Mbak Uni, saya sering nonton sama Mekana sama siapa, saya suka nonton itu. Oh berbeda gini, oh ternyata banyak salahnya ya emang sama Kristen itu. Kan cuman kemarin tuh saya lihat itu dia buka Taurat bahwa Imran itu tidak ada Taurat deh. Sorry bro, Taurat itu nggak ada. Itu adalah catatan manusia yang diklaim sebagai Taurat. Mana ada Taurat? Jangankan Taurat loh, batu yang dibuat Musa aja udah nggak ada. Sejakkah ada nggak? Saya mau bayar dia 100 juta deh kalau ada satu orang yang bisa menunjukkan kitab Taurat catatan Musa itu masih ada sampai sekarang. Nggak ada. Jangan katakan itu Taurat loh. Taurat itu adalah wahyu kepada Nabi Musa. Itu catatan manusia yang dituduh sebagai Taurat. Itu catatan manusia yang nggak jelas. Siapa bilang itu Taurat? Ucapan itu keyakinan saya, Mbak, sama yang saya juga kayak mikirnya gitu, sama keyakinan saya gak percaya itu udah gak ada itu Taurat, ada juga karangan manusia. Nah, ya udah. Iya. Ya udah kalau begitu, itu kitab catatan manusia yang nggak jelas sumbernya. Iya, sama. Nah, terus apa yang Anda yang ingin saya yang Anda tanya ini spesifiknya apa? Enggak, mau mencoba untuk menjawab syubhat gitu. Iya, maksudnya gitu, maksudnya pengen tahu. Oh, Anda ini mau mencoba menjawab tuduhan dari Mikana gitu. Iya. Gimana caranya itu kan mereka itu membuka kitab Tauratnya bahwa Imran itu saudaranya Harun. Harun beda dari zaman kan, sedangkan Siti Maryam kan masih keluarga Imran gitu maksudnya Bang. Kan beda zaman. Maryam yang dimaksud itu bukan Maryam Sayyidah Maryam, bukan. Itu iya. Miriam dalam perspektif orang Yahudi, dan itu tidak ada kaitannya dengan bundanya Nabi Isa. Bundanya Nabi Isa itu Maryam itu bukanlah saudara Harun dalam arti saudara biologis. Ya, mungkin Anda maksud ini adalah syubhat tentang Ukhta Harun. Ya, di dalam kaidah agama Samawi, kita aja saudarinya Nabi, saya ini saudarinya Nabi Muhammad, bukan berarti saya saudara kandung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, ya, aku merindukan saudara dan saudariku.
Lalu sahabat berkata, siapakah saudara dan saudarimu? Bukankah kami saudara-saudarimu? Tidak, kalian sahabat. Saudara-saudariku adalah orang yang belum pernah melihat aku tapi mengikuti ajaranku. Itu adalah saudari. Jadi ketika dikatakan menurut para ulama, pendapat tentang pernyataan Ukhta Harun, itu ada hadis yang menjawab ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok Ukhta Harun? Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah banyak orang Yahudi itu menggunakan nama-nama orang yang dimuliakannya, nama setelahnya. Jadi nama orang yang Harun itu banyak. Sama seperti nama Yusuf. Nabi Yusuf namanya juga ada pada zaman Yesus. Bukan berarti Yesus yang dimaksud Yusuf itu adalah Nabi Yusuf. Ya, sama seperti itu. Nama Harun dipakai oleh orang Yahudi. Kenapa? Nama itu dianggap nama yang bagus karena itu nama dari orang suku Lewi yang dihormati dan tokoh kitab mereka. Maka bundanya Isa Al-Masih putra Maryam itu bukanlah saudara kandung Harun seperti maksud Mikana. Karena Mikana ini adalah Kristen. Jadi kerjaannya adalah mempelintir, ya, seperti itu. Dan Ukhta Harun itu juga cuman dia buka. Ya, terus kalau abang udah tahu ngapain nanya saya lagi? Abang kesini katanya bertanya, giliran dikasih abang udah tahu. Ya udahlah, abang ngapain Anda katanya bertanya sama saya, terus saya jelaskan Anda udah tahu. Kalau gitu ngapain Anda tanya ke saya? Di dalam kan Mbak Uni kan pakar Alkitab, udah hafal Alkitab, kitab Al-Quran bisa, ya itu bisa. Iya, terus saya tadi udah jelasin. Saya bingung abang ini loh. Abang tadi bertanya, saya sudah menjelaskan. Apa abang belum mengerti? Belum. nggak jadi itu mah. Nah, abang gini aja deh. Saran saya abang belajar aja, abang tonton aja. Nanti kalau ada pertanyaan tentang itu, abang tonton aja dulu apologet. Nanti kalau udah abang nonton setahun kayak saya dulu sebelum jadi apologet tuh nonton apologet setahun dulu loh. Tonton dulu, pelajari dulu, kaji dulu, cari dulu. Ya, kalau ingin menjadi, abang pengen jadi debater, tapi nggak pengen jadi debater terus pengen nanya doang terus dapat terus berdebat dengan Mikana gitu maksudnya. Enggak, Ya. saya pengen tahu doang gitu maksudnya. Nah, yaudah, gini, coba diklik di Google, cari tentang jawaban tentang Ukhta Harun, itu banyak jawabannya. Ya, Soalnya kenapa bang? yang dari pihaknya Islam itu agak kalah gitu, agak sedikit kalah gitu maksudnya. Saya biasa setiap nonton Enggak, saya nggak ngerti. perdebatan Gini, itu kan saya selalu nggak menang. ngerti nih orang dikasih Islam ya. pertanyaan sama Mikara itu, yang Islam itu kalah gitu. Ya. Itu kan saya sudah jawab agak barusan itu. kalah gitu maksudnya, nggak bisa jawab. Iya, ini kan saya sudah Siapa? jawab buat Anda. Urusan orang lain itu bukan urusan saya, Bang. Ada orang Islam nggak berilmu naik ke orang Kristen terus mereka blunder, itu bukan urusan saya. Jangan ngadu ke saya. Di sini saya menjawab pertanyaan yang Anda ingin tahu dan saya sudah jawab itu. Anda ngerti nggak jawaban saya? Anda ngerti nggak dengan jawaban saya? Anda paham nggak? Tadi kan Anda yang ingin tahu kan, kalau ada orang Islam blunder di depan Oten itu bukan urusan saya. Saya di sini tidak berurusan dengan orang-orang yang blunder. Jangan, makanya saya baru pertama sih soalnya baru pertama nonton orang Islam kok sekarang gitu. Bang, di Inilah sini lagi. saya tidak menerima curhat, Bang. Di sini saya menerima pertanyaan dan saya akan bantu menjawab. Anda mau nonton orang Islam babak belur kek, mati kek, nggak ada urusan dengan saya. Di sini saya menjawab pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Terkait tentang tuduhan Kristen bahwa Nabi Isa itu, ya ibunya itu adalah saudaranya Harun, yaitu Nabi Harun, itu salah kaprah. Salah besar. Dalam riwayat hadis Rasulullah sudah jelaskan bahwa kata Rasulullah ketika ditanya sahabat, kenapa dikatakan Ukhta Harun, apakah Harun itu saudaranya Maryam? Tidak. Kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi itu menggunakan nama-nama orang terdahulu yang dianggapnya sakral dijadikan nama mereka. Artinya Harun yang dimaksud belum tentu Harun Nabi kita. Jawaban Rasulullah itu jelas. Yang kedua, apa masalahnya ketika Sayyidah Maryam dikatakan Ukhta Harun? Toh Anda ini saudaranya Nabi Muhammad kalau Anda Islam. Saya ini saudarinya Nabi Muhammad. Bahkan di kitabnya orang Kristen tertulis Yesus adalah anak Daud. Apakah Daud itu adalah Yesus itu hasil sperma Daud? Tidak, istilah-istilah seperti itu bukan berarti maknanya secara literal. Kenapa? Agama Samawi banyak menggunakan istilah-istilah seperti itu untuk menunjukkan kedekatan. Tuhan aja mereka panggil Bapak. Gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya bahwa ada satu literasi ilmiah yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu satu zaman dengan Musa alaihissalam.
Kalau ada karya ilmiahnya bawa ke saya. Pendapat Kristen bodoh jangan ditanggapi, kan mereka jahil. Mereka kitabnya aja terjemahan aja mereka nggak tahu. Mikana aja berkata bahwa yang dilahirkan Maria adalah Bapa atau Tuhan pencipta alam semesta. Orang seperti itu lalu Anda percaya omongannya. Nah, saya menjawab kepada Anda supaya Anda paham. Saya tidak terima curhatan Anda di sini. Mau Anda, oh orang Islamnya terlihat kalah. Masa bodoh. Orang Islam bego naik ke atas mau melawan orang Kristen pula tapi nggak belajar, ya mati-matilah, nggak ada urusan dengan saya. Salah siapa nggak belajar tapi sok-sokan mau menjawab. Ya, gitu. Ya, nah apalagi pertanyaan. Saya mau menjawab pertanyaan seputar syubhat. Saya tidak mendengarkan curhatan. Saya tidak peduli dengan curhatan orang, ya. Mau orang Islam, ada orang Islam babak belur, matilah situ. Urusan saya apa? Nggak ada urusan sama saya. Urusan sama saya adalah menjawab semua syubhat dari orang Kristen. Oke? Paham? Paham. Oke. Tapi saya Udah. di dalam itu di dalam kitab itu di dalam kitab Perjanjian Lama atau Baru ya mungkin ya. Saya bukan mengetahui. Emang kata Allah itu nggak ada. Ya nggak ada lah. Hah? Kristen nggak tahu nama Tuhannya kok. Iya. Nama Tuhan Kristen itu tidak jelas. Apa Iya, YHWH itu? Sejak Oh, iya, kapan itu. YHWH itu adalah Allah? Nih ya dengar ya, tidak ada kata Allah di dalam kitabnya Kristen karena kitabnya orang Kristen itu berbahasa Yunani. Yang ada Theos, dewa. Oh, emang nggak ada Bang, berarti ya? ini saran saya nih. Ya saran saya nih ya. Abang ini bertanya tentang kitabnya orang Kristen tuh kepentingannya buat apa, Bang? Apa tiganya buat nama pengetahuan lah. Apakah Bang pengetahuan Islamnya sudah full lengkap? Sudah Alhamdulillah. mumpuni? Alhamdulillah saya juga. Pengetahuan Islamnya sudah? Iya. Saya Abang itu sudah dari- mengerti esensi? Enggak, saya enggak nanya abang dari kecil Islam. Saya tanya ke tentang pengetahuan tauhid, akidatul awam, fikih, kaidah-kaidah Islam yang fundamental itu sudah dikuasai. Enggak, saya cuma bisa ngaji Quran, sholat itu ya, Allah gitu. Nah, saran saya Bang gini Bang. Saran saya nih, karena saya juga menjalankan seperti itu. Saya Bang ya, sebelum menjawab agama Kristen, saya pahami dulu agama saya yang fundamental dulu. Hal-hal yang fundamental, hal-hal yang penting dalam keagamaan saya pahami dulu. Saya baca dulu tafsir para ulama, pendapat para ulama, baru saya kemudian masuk untuk membedah kitabnya orang non-muslim. Ya, kenapa? Karena membahas kitabnya non-muslim itu tidak ada ilmunya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Yang paling bermanfaat itu adalah membahas agama kita, ya, mengkaji Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis aja kita nggak paham, buat apa membahas agama orang? Kalau saya tidak sombong Bang, mohon maaf ya Bang ya, saya bahkan sekolah khusus Bang, saya kuliah Bang. Saya sengaja kuliah itu untuk lebih memperdalam agama saya dulu. Makanya saya sudah bikin makalah ulumul Quran, ulumul hadis tentang akidatul awam. Ya. Nah, baru saya masuk membedah kitabnya Kristen, baru bisa saya bandingkan. Kalau abang di agama Islam aja tentang Ukhta Harun aja abang nggak ngerti, lalu tiba-tiba abang tanya-tanya kitab orang, buat apa? Mending abang pahami dulu kitab kita, Quran dan hadis. Ya, kalau abang udah paham Quran dan hadis, nanti gampang itu menjawab kitabnya orang Kristen itu. Kitabnya orang Kristen itu cuma terjemahan doang. Anda cuma 3 bulan baca kitabnya orang Kristen udah bisa menghancurkan doktrinnya Kristen. Tapi masalahnya Anda Quran hadis ini udah sampai mana nih pemahamannya? Nah itu Bang. Karena yang berpahala tuh bahas Quran hadis kita Bang, bukan bahas kitab orang lain. Kitab orang lain itu kalau dibahas makin banyak dosa Bang. Pertama isinya banyak porno, kedua isinya banyak kekerasan dan psikopatisme, yang ketiga banyak penyimpangan tentang Tuhan, dimana kalau kita bacakan bisa jadi kita termasuk penghujat Tuhan. Contoh, Tuhan mereka terkutuk lah, Tuhan mereka berbiji lah, ngeri loh. Nah jadi saran saya adalah sebagai umat Islam, yang paling wajib kita pahami adalah agama kita dulu. Seperti itu ya. Ini saran saya nih Bang ya. Karena saya khawatir nih, abang nonton debat lintas agama tapi Ya, ternyata pemahaman agamanya minim, nanti abang malah jadi Kristen lagi. Ya, itu saran saya aja. Ya itu saran saya. Kenapa? Ya sorry ya, maaf ya, Ukhta Harun itu sangat jelas. Nah makanya jawaban Ukhta Harun itu sudah ada hadisnya sebenarnya Bang.
Hadisnya udah ada, Rasulullah udah jawab itu. Tapi bingung saya kalau ada orang Islam yang masih bertanya dan bingung tentang hal itu. Kalau terkait Bible, saya katakan ya, Bible orang Kristen itu adalah sumbernya tidak jelas. Maka apapun dalam isi Bible itu masih penuh dengan tanda tanya. Begitu ya. Saya tidak mau uji-uji keislaman orang ini teman-teman ya, atau teman-teman netizen, maaf ya, saya tidak mau menguji keislaman beliau ya. Kenapa? Anggap sajalah dia Islam. Yang penting saya mau orang Islam itu sebelum nonton diskusi lintas agama di Komal Kristen, minimal akidahnya kuat dulu ya, ilmu Islamnya kuat dulu. Saya tidak sombong, saya masih belajar, tapi setidaknya saya sudah mengkaji dan punya data, basic data terkait tentang hal yang sangat penting, yaitu tentang tauhid. Gitu. Esensi ketuhanan, saya kaji dalam-dalam. Esensi kenabian, esensi kitab suci, esensi hukum-hukum dalam Islam, esensi tentang ruang lingkup syariat Islam. Esensinya minimal saya sudah paham. Di luar kepala. Pakai dalil lagi ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, mohon maaf nih, akidahnya masih rapuh, pengetahuan Islamnya masih sangat dangkal, jangan kita coba-coba melihat orang Kristen merendahkan agama kita. Kenapa? Takutnya nanti emosi, sakit hati, gak bisa jawab, akhirnya apa? Memaki, mencaci. Itu saran saya. Gak ada gunanya nonton Mikana. Mikana itu adalah salah satu marketing Tuhan berbiji. Buat apa? Buat apa menonton marketing Tuhan berbiji? Nggak cukup punya Tuhan yang berbentuk Tuhan. Pengen juga nyembah Tuhan yang berbentuk orang dan berbentuk burung. Ngapain? Kecuali ada manfaatnya. Mending nonton komal-komal Islam. Nonton komalnya Pastor Loding. Nonton komalnya Ustadz Tahta tuh. Dan banyak ilmu. Tapi saya suka nonton karena juga lihat lawannya dulu. Lihatnya, oh berkelas gak? Oh kalau berkelas saya tonton. Nah kalau gak berkelasnya saya juga. Ya udah terserah Bang lah. Oke lah kalau gitu ya Bang ya, itu saran saya ya. Semoga Terima bermanfaat. Semoga Allah tambahkan ilmu. Semoga Allah kukuhkan imannya. Allah kuatkan akidahnya. Semoga Allah jauhkan dari bujukan-bujukan setan yang terkutuk dan Tuhan yang terkutuk ya. Semoga tidak menyembah kepada Tuhan yang terkutuk ya. Jangan menyembah Tuhan yang terkutuk ya. Di kita setan yang terkutuk, di Kristen Tuhan yang terkutuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tambah doa lagi nih teman-teman ya. Kalau di dalam doa Islam, auzubillahi minasyaitonirrajim ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sekarang kita tambah nih ya, aku berlindung kepada Allah dari jamahan Tuhan terkutuk. Bahaya teman-teman ya, bahaya loh. Sempat kalian dijamah Tuhannya yang terkutuk, dijamah dada kalian pula ini dijamah. Yang perempuan dadanya banyak dijamah, tahu kalian? Yang laki-laki kok gak pernah dadanya. Aku bingung ini. Kenapa ketika murtadin yang cewek itu selalu mengaku dadanya dijamah Yesus? Seneng bener itu ya. Heran saya. Ya, seperti itu ya. Ya, Kristen, silakan. Agamanya Kristen kan? Assalamualaikum. Agamanya apa? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kepentingan apa naik ke atas? Oke, terima kasih. Terima kasih kau telah datang hanya untuk turun ya. Halo, keluarga kecil. Maaf, kepencet. Kemencet. Arifah. Siap. Kepencet, maaf. Kemencet. Aduh, banyak yang minta naik nih. Tapi saya nggak tahu mana Islam, mana Kristen. Saya batalkan dulu semua permintaan naiknya ya. Kalau yang non Muslim ada kepentingan mau naik, silakan naik. Sudah, ini banyak banget. Banyak yang mau naik, tapi saya nggak tahu. Kayaknya banyak yang Islam. Rinaldi Ultom takut dia, nggak jadi dia naik. Kenapa takut?
Kok takut sama aku? Kalau memang aku disalah, harusnya kalian bangga lah bisa menghancurkan aku, mempermalukan aku. Yang lucunya adalah kalian yang katanya pintar ini malah ketakutan sama aku. Halo Suhaim. Halo Suhaim. Oke, turun dulu ya. Nah gitu ya. Jadi saya mengajak di sini ini, saya mengajak non-muslim itu untuk berpikir. Kenapa saya mengajak kalian untuk berpikir? Kenapa? Kenapa saya mengajak kalian berpikir? Karena kalau orang berpikir itu pasti nanti ujung-ujungnya bisa benar. Walaupun orang berpikir itu tidak dijamin benar ya. Ya, karena orang yang berpikir itu harus ditambahkan satu lagi supaya dia benar. Apa itu? Jujur. Nah, kalau orang berpikir sudah jujur, maka nanti dia benar. Kenapa? Ada orang berpikir yang tidak jujur, itu pasti juga bisa salah. Makanya para ahli dan ilmuwan itu banyak salah, karena dia ada yang gak jujur. Makanya ini ternyata adalah bentuk syarat mutlak masuk surga. Yaitu apa? Beriman dan beramal soleh. Nah, salah satu... Halo DS. Halo DS. Halo, Ya, agamanya apa bro? Islam. Kepijit. Ya, ada. Oh, kipijit. Baik, terima kasih. Oke. Kau ajak Donald Trump, Bill Gates berpikir. Gini ya, selagi dia masih Kristen, maka dia sulit untuk berpikir. Kenapa? Ketika doktrin sudah berbicara, maka itu mematikan akal. Contoh, mau Bill Gates kek, mau Donald Trump kek, bahkan Isaac Newton kalau udah bicara tentang teologi pasti mencret. Kenapa begitu? Karena memang bapak-bapak gereja kalian mengatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri. Misteri gunung berapi itu. Ya, tidak bisa dipahami dengan akal dan rasional. Itu bukan kata saya, itu kata pendeta kalian. Begitu. Halo Vicky. Yang Islam nggak usah naik dulu ya. Yang Oten tolong di typing di bawah ya. Ajaran ngibul mulu kamu. Yang ngibul itu adalah pendeta kalian. Ditanya ada nggak ayat tentang dosa waris dalam Bible? Ada. Mana dalilnya? Apa yang ditunjukin? Yang ditunjukin adalah perkataan Daud yang mengatakan dalam kandungan aku dilahirkan dalam dosa. Yang ditanya dosa waris, ada nggak tertulis kalau Adam pernah terkutuk dalam kitab kalian? Ada. Ditanya dalilnya, nggak ada. Nipu. Ada nggak tertulis dalam kitab kalian ajaran Trinitas? Ada. Mana dalilnya? Nipu lagi. Semua ajaran fundamental kalian itu semuanya adalah asumsi gereja yang modalnya itu adalah dusta. Kenapa saya katakan dusta? Karena ketika saya tanya dalilnya itu dibilang ada, tapi pas ditunjukin bukan itu dalilnya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang doktrin agama teman-teman semua itu dibangun bukan dari landasan rasional, tapi landasan imani saja. Begitu. Ya. Seperti itu. Nggak terima. Nangis lah situ. Bantah saya kalau tidak terima. Ya, kalau tidak menerima statement saya, silakan dibantah. Ya, gitu. Nah, kita ulangi ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Oten ini tidak selamat? Yang mengatakan Oten tidak selamat itu bukan saya. Walaupun dalam perspektif Islam itu ada ajarannya bahwa non-muslim itu tidak selamat. Masuk neraka khalidina fiha abada. Masuk kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena kafir. Nah, Oten termasuk orang kafir, maka dia masuk neraka jahanam. Tapi ternyata saya tidak membahas tentang Quran. Kenapa? Kalau saya bahas Quran kalian gak percaya. Tapi ternyata Oten tak selamat ini pernyataan Yesus. Matius 7 nomor 21. Dan bukan cuma itu ayatnya. Saya bisa tunjukkan di ayat lain Yesus berkata, masuklah tapi tidak ada yang bisa selamat. Walaupun yang pernah makan bersama Yesus. Gitu. Ya, silakan Zain. Halo Zain. Nyonya Batu Lolong. Iya ini aja sudah biar puas kamu nek. Gini loh Nyong Batu Lolong. Ini bukan masalah puas nggak puas, tapi ini masalah benar dan salah. Gitu loh.
kami ini bukan umat yang karena kepuasan. Memang kau pikir aku pemuas orang dan suka kepuasan? Enggak. Ini bukan masalah puas nggak puas, ini masalah benar dan salah. Ya, nggak ada ceritanya di sini puas nggak puas. Memang kau pikir aku pemuas nafsu? Salah kau. Ya. Dan aku juga nggak puas kalau kalian. Nggak ada urusannya puas dengan nggak puas. Di sini urusannya dengan benar dan tidak benar. Itu nggak ada urusannya dengan puas nggak puas. Emang kau pikir apa? Hah? Orang di sini sedang membahas benar dan salah. Ya, mana benar mana salah, itu yang kita bahas. Bukan mau kau puas nggak puas, nggak ada urusannya. Mau kau puas kayak mau nggak puas kayak mau aku puas, nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusannya itu ya. Halo Selfie. Halo Selfie. Halo Ibu Selfie. Ibu Selfie. Buka mic-nya Ibu. Ilmu Selpintra. Agamanya apa Bun? Agamanya apa Bu? Oke. Berat saudara ya, berat. Ex-friend MDR, saya naikin. Yang muslim tolong ditarik permintaan naiknya. Kita kasih kesempatan non-muslim untuk tahu tentang Islam aja ya. Halo, ex-friend. Halo. Ya, agamanya apa bro? Kebencet. Kebencet. Oke. Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kita akan menjelaskan di sini pernyataan bahwa orang Kristen itu pasti selamat itu adalah pernyataan statement yang klaim yang nggak bisa dibuktikan. Beda dengan Islam. Kalau ada orang Islam yang mengaku umatnya Nabi Muhammad itu selamat, itu dalilnya jelas ada. Ya, Nabi Muhammad sendiri menjamin. Kata Rasulullah SAW, "Kullu umatin yadkhulul jannah." Ya, seluruh umatku pasti masuk surga. Ilaman aba'a, kecuali bagi yang tidak mau. Artinya Rasulullah mengatakan surga itu sudah pasti diberikan kepada umatnya, kecuali bagi yang nggak mau. Siapa yang nggak mau itu? Yang nggak mau mengikuti aturan dan perintah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di Kristen tidak ada dalil eksplisit yang mengatakan bahwa Kristen itu pasti selamat. Justru banyak ayat yang mengatakan bahwa oten itu masuk neraka. Matius 7:21, Lukas yang mengatakan bahwa tidak ada yang selamat. Ya, bahkan Yesus pun mem-PHP orang yang mati di tiang salib. Kenapa? Kata Yesus, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tapi gak terjadi itu. Ya, Yesus butuh waktu 3000 tahun waktu Tuhan untuk melakukan apa? Melawan maut. Waktu di sisi Tuhan itu 1000 tahun satu hari, waktu sisi manusia. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman semua yang mau naik itu pastikan kalau agamanya Kristen, ya. Kalau pedofil bisa masuk surga nggak Bu? Pedofil nggak bisa masuk surga. Kayak gereja kalian banyak pedofilnya. Ada ribuan pedofil di gereja kalian ya, karena kalian kafir. Ya, pedofil itu kecenderungan seksual terhadap anak kecil dan itu dilakukan oleh gereja kalian. Ya, pedofil nggak bisa. Ya, karena pedofil artinya adalah orang yang kecenderungan seksualnya itu birahi lihat anak kecil. Itu termasuk nenek moyang Tuhan kalian. Bahkan orang Yahudi rata-rata itu mengizinkan anak kecil 3 tahun dikawinin. Bahkan boleh dipecahi perawannya. Bayangkan anak 3 tahun belum ngapa-ngapain masih balita. Ya, karena Ribka itu dinikahi sama Ishak menurut agama Yahudi. Itu usia 3 tahun. Ngeri, ya. Bahaya ya. Begitu ya, memang beda kelas sih. Ajaran Islam itu jelas sekali. Kalau istrinya banyak bisa masuk surga. Oh bisa kalau nabi-nabi. Tapi yang nggak bisa masuk surga itu nabi-nabi Kristen. Kenapa? Di dalam kitab kalian Hosea pasal 1 nomor 2, nabi Kristen itu disuruh bersundal memperanakan anak sundal. Tapi itu masuk surga kata Tuhannya. Aneh ya. Bahkan di dalam kitab kalian Nabi Daud itu, nabi kalian Nabi Daud di dalam kitab kalian itu bahkan ngambil bini orang, bininya banyak dan punya gundik. Dan herannya Tuhan kalian itu malah mengambilkan bini orang buat dia. Tapi justru malah dia masuk surga. Saya bingung gitu loh. Kok bisa gitu ya agamanya? Kok di Islam itu nggak bisa, yang ngambil bini orang nggak bisa masuk surga? Kalau istri banyak bisa. Karena beristri banyak itu bukan sebuah kejahatan. Yang kejahatan itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Contoh, ngambil bini orang, ngerugiin orang tuh. Ya. Terus kemudian menikahi anak usia 3 tahun. Merugi tuh, bayi gak bisa apa-apa, gak bisa bilang iya dan tidak. Itu baru jahat. Ya.
Nah itu nggak bisa masuk surga tuh. Nenek moyang Tuhan kalian tuh nggak bisa masuk surga dalam agama Islam, ya. Dalam agama Islam nenek moyang Yesus tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Rata-rata bejat kelakuannya, ya. Yehuda ngambil menantu, ya. Daud ngambil bini orang. Abraham itu punya gundik, berzina dia dalam kitab kalian. Parah agama kalian ini loh, ya. Beda sama agama kami. Agama kami mengatakan bahwa mengawini budak dan menikahi wanita-wanita lain lebih dari satu itu tidaklah berzina. Makanya boleh masuk surga mereka. Nabi Ibrahim boleh masuk surga, Nabi Daud boleh masuk surga, Nabi Sulaiman juga boleh masuk surga. Karena apa? Menikahi wanita lebih dari satu itu bukan kejahatan kalau dia mampu, ya. Tapi di agama kalian, ya, punya gundik, wah jadi tokoh-tokoh kitab, jadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan, bahkan Tuhan pun berkenan kepada dia. Loh kok ngarang? Oke, saya tunjukin satu persatu ya. Mari kita by data. Saya dituduh ngarang nih. Ini baru saya suka nih. Kita tunjukkan nabinya Kristen itu bejat-bejat kelakuannya. Pertama kita mulai dari Nabi Hosea dulu ya. Nabi Hosea itu diperintahkan Tuhan untuk memperanakkan anak-anak sundal, ya. Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Ya, Kristen-Kristen yang nggak pernah baca Bible hari ini terpaksa baca Bible bersama Bunda ya. Kenapa? Saya tahu kalian tuh jarang baca Bible. Maka untung ada saya. Alhamdulillah ada apologet Islam. Kalau nggak ada apologet Islam mungkin kalian masih malas baca Bible. Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Sayang, siapa namanya yang perempuan tadi yang barusan bilang saya ngasal ya? Dibilang saya ngarang tadi ya. Coba kamu buka Hosea pasal 1 nomor 2. Lihat di kitabmu bahwa Tuhanmu menyuruh nabinya bersundal. Dia ya, dibuka dia. Kalau nggak bisa buka biar Uni yang bukakannya dia ya. Saya tunjukkan kepada dia, ya, dia ini harus dapat ilmu. Kenapa? Sudah nonton live saya harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nanti sayang, kasian banget ya. Nih, dia ini buat kamu ya, spesial buat kamu ya. Dia saya menunjukkan nabi-nabinya Kristen itu bejat-bejat kelakuannya, ya, biadab kelakuannya. Ya. Ahong agamanya apa, Ahong? Muslim Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa? Ya pengen ini aja Uni. Apa tuh? Sehat Uni. Oh, mendoakan saya. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Saya turunkan ya Bang Ahong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ya. Nah, ini buat dia, spesial buat dia. Saya katakan nabi Kristen itu para bejat-bejat itu bukan tuduhan, tapi itu sebuah kenyataan. Bahkan Tuhannya yang nyuruh ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Aduh, dibatasin ini ya. Ini kalau nunjukin Bible. Teman-teman, agak heran kita ya. Kalau kita tunjukin Bible, TikTok aja nggak terima. Ya. TikTok aja nggak terima loh. TikTok aja nggak terima. Bayangkan. TikTok aja anti loh sama Bible loh. TikTok aja mendeteksi bahwa ini tidak layak untuk dibaca. Ada kalian baca Quran langsung di ban? Nggak ada. Baca Bible sering di ban loh kita. Heran saya. Padahal kita baca Bible loh. Di ban kita. Itulah TikTok aja nggak terima. TikTok aja menganggap bahwa itu tidak penting gitu, nggak bisa gitu loh ya. Ngeri banget ya kitab orang Kristen ini ya. Oke, lanjut ya. Pelan-pelan aja. Kita intipin sedikit aja ya biar Oten baca sendiri ya. Karena kalau saya tunjukin semuanya di band, kita bacakan aja. Oh sorry. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah kepada Hosea, pergilah kawinilah. Kalian tahu kawin itu artinya apa? Sigdi papap hoba-hoba on the sky. Bukan menikah ya, karena di Kristen nggak diajarin nikah. Kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Kalian tahu artinya anak-anak sundal? Anak hasil dari hubungan sundal. Artinya di sini Hosea tidak diperintahkan menikah.
tetapi diperintahkan untuk bergaul dengan perempuan sundal supaya kemudian lahir anak-anak sundal, anak hasil persundalan. Nah, ini baru saya katakan nabinya Kristen bejat-bejat, dan itu atas perintah Tuhan. Nah, itu baru satu. Sekarang kita tengok, ada lagi nabi yang disuruh untuk telanjang bulat selama 3 tahun, namanya Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal 20 nomor 3. Kemudian nabi yang diambilkan istri orang dalam 1 Samuel pasal 7 nomor 8 dan 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan ngambilin bini orang buat Nabi Daud. Ada lagi nabi yang bahkan disuruh untuk ngusir istrinya kedua, ya, setelah disigi bapap dalam perspektif jahatnya lagi, dalam perspektif Bible, Nabi Ibrahim itu setelah menggauli Hagar punya anak, diusir hanya karena istri pertamanya nggak mau berbagi warisan. Parah guys. Nah, ini kayak gini mau dianggap sebagai nabi yang punya parameter kenabian. Nah, itu kenapa saya katakan nabi di dalam agama Kristen itu bejat-bejat rata-rata bejat semua kelakuannya, biadab semua, digambarkan biadab. Nah, kita tidak percaya bahwa nabi-nabi itu biadab. Kita tidak percaya Nabi Ibrahim alaihissalam itu biadab, tidak bertanggung jawab kepada istri, ikut takut-takut istri gitu, nggak mungkin. Ya, kita tidak percaya Nabi Daud itu ngambil bini orang. Ya, kita tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah kafir karena ngikutin perempuan. Kita nggak percaya bahwa Nabi, kita nggak kenal Yesaya dan Hosea ya, belum diperkenalkan kepada kita, tidak diperkenalkan dalam Quran ya, gitu. Jadi tidak ada Nabi dalam Islam itu bejat kelakuannya. Nabi dalam Islam itu kelakuannya adalah apa? Kelakuannya maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Karena mereka orang pilihan Tuhan. Masa iya Tuhan mau memperkenalkan dirinya melalui mulut-mulut sampah? Ya nggak mungkin lah. Ya kali Tuhan mengajarkan agamanya melalui orang-orang berjat. Baca Matius pasal 7 nomor 18. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, dan begitu juga pohon baik berbuah buruk, itu tidak mungkin. Begitu. Nah, ya, seperti itu. Ini perbedaan agama kita dengan Kristen ya. Nabi-nabi kita maksum, nabi-nabi mereka mesum, gitu. Ya, perbedaan agama kita dengan agama Kristen adalah nabi-nabi kita, nabi maksum, nabi-nabi mereka digambarkan mesum. Serius loh. Tuhan mereka aja digambarkan mesum kok. Itu serius. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan mereka digambarkan mesum? Bayangkan, Tuhan mereka itu untuk menyelamatkan mereka harus menelanjangi diri. Nah, itu loh, membiarkan dirinya untuk memperlihatkan kemaluannya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik ya. Di keluarga kecilnya agamanya tadi apa ya? Udah naik ke sini tadi ya. Keluarga kecil agamanya apa? Yang penting gak istri banyak. Siapa bilang nabi-nabi di Kristen istrinya banyak semua? Bahkan Tuhan yang ngambilin istri-istrinya. Istri-istri orang lagi yang diambil. Daud itu kan nabi kalian itu. Dalam kitab kalian, Daud itu adalah nabi dan bininya banyak, bahkan punya gundik. Abraham itu nabi, bahkan punya gundik. Keluarga kecil agamanya apa? Tunjukkan Sergio di mana tertulis dilarang beristri banyak. Jangan ngasal kamu. Naik ke atas ini. Mana di kitabmu dilarang punya istri banyak? Tuhanmu aja hasil poligami. Kalau nggak ada poligami, mana ada Tuhanmu? Kalau Daud dalam kitabmu tidak mengambil istri orang, Batseba, mana mungkin kau punya Tuhan? Nenek moyang Tuhan kau pejina semua. Nenek moyang Tuhan kalian pejina. Nenek moyang Yesus itu pejina semua loh. Yesus itu dilahirkan dari hasil perjinahan. Kalau nggak ada perjinahan, mana ada kalian punya Tuhan? Daud harus ngambil Batseba dulu, baru kemudian punya anak Salomo. Salomo baru nenek moyangnya sampai ke Yesus. Yehuda harus menggauli menantunya dulu, baru sampai ke Yesus. Karena kalau nggak, nenek moyang Tuhan kalian kan biadab semua kelakuannya. Yehuda, Rahab pesundal. Nenek moyang Tuhan kalian itu rata-rata adalah orang-orang yang biadab. Rahab pesundal. Daud ngambil bini orang. Yehuda tiduri menantu. Itu nenek moyang Tuhan kalian. Kalau nggak ada poligami, Yakub, mana ada nenek moyang kalian? Yakub itu istrinya 4. Ya, Yakub itu istrinya 4, dia diberkati Tuhan. Kau bilang pula dilarang poligami. Yakub istrinya itu Rahel, Bila, Lea, dan Zilfa. Kau bilang pula nggak boleh. Sejak kapan Tuhan melarang Yakub poligami? Mana dalilnya? Hah? Sembarangan ini orang. Kalian tuh kalau nggak ngerti kitab kalian jangan sembarangan depan saya. Saya udah kuasai kitab kalian semua. Ya, udah saya ubek-ubek kitab kalian itu. Ya, kalian bilang pula nggak boleh poligami di kitab kalian. Di dalam kitab kalian tuh, tokoh-tokoh kitab kalian tuh poligami rata-rata. Tunjukin datanya. Kalau Tuhan kalian ngelarang poligami, bahkan Tuhan kalian adalah Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang melegalkan poligami dan bahkan mengambil bini orang untuk diberikan kepada nabinya Daud.
Baca itu di kitab kalian tuh. 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Apa itu? Poligami hanya boleh sebelum Yesus. Mana datanya kalau Yesus melarang poligami? Sembarangan, ngaco. Orang Kristen ini suka kali berdusta dalam segala hal ya. Masa kalian ini berdusta dalam segala hal loh? Hah? Kalian ini ngikutin Paulus ya? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Mana ada di dalam kitab kalian, di dalam Matius, Markus, Lukas itu dilarang dan diharamkan poligami? Hah? Mana ada? Sembarangan, ngaco aja. Jangan ngaco depan saya ya. Ngaco depan saya nanti kalian blunder nanti. Itu ya. Ya jadi yang Kristen jangan berdusta. Sergio naik ke sini. Mana dalilnya tidak boleh poligami setelah zaman Yesus? Mana? Tunjukin data. Jangan ngaco. Di sini nggak laku yang ngaco-ngaco. Mana? Penipu kalian ini. Kalian berani-beraninya menambah-nambahi firman Tuhan ya. Lucu Kristen-Kristen ya. Kata Tuhan kalian, jangan menambahi firman Tuhan, jangan ngurang-ngurangin firman Tuhan. Kalian bilang poligami dilarang, di mana tertulis? Ayat siapa yang tulis itu? Ayat Zeus nomor Hercules. Ayat Zeus pasal kitab Zeus pasal Hercules. Atau kitab Osiris. Di kitab apa tertulis tidak boleh poligami? Di kitab Zeus, di kitab Hercules, di kitab Dionysius. Kitab apa? Di kitab Tatang Sutarman. Atau jangan-jangan di kitab Sugiono. Banyak kali dustanya. Mana tertulis kok banyak-banyak? Mana Sergio? Tunjukkan data tertulis dilarang poligami di kitabmu. Kitab apa? Kitab rohani yang nggak nampak kitabnya. Ya, kitab rohani. Apa-apa rohani. Giliran perpuluhan jasmani, giliran berhubungan seksual jasmani, makan jasmani. Giliran yang lain sunat rohani. Ya, apa-apa rohani. Naik ke sini yang mau membuktikan kalau nggak boleh poligami di agama kalian. Harusnya kalian permalukan saya loh. Dengan cara kalian naik ke sini lalu kalian buktikan nih dalilnya nggak boleh poligami dalam kitab saya. Gitu loh. Silakan kalian naik ke atas kalau kalian mampu membantah dan menunjukkan data kalau poligami itu tidak boleh di Bible. Jangan ngaco. Saya tidak terima orang-orang ngaco. Apa Mas M mau kasih THR? Ya Mas M mau ngasih THR ya? Uni headsetnya brand Logitech atau apa Uni? Iya Logitech aku. Off cam boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa harus off cam? Kenapa? Kenapa harus off cam? Nggak ada yang bisa ngatur saya. Ya, nggak suka keluar dari sini. Suka silakan ditonton. Setelah Yesus Kristus poligami dilarang, mana dalilnya? Longor. Sergio Longor, mana datanya? Mana dalilnya setelah Yesus itu larang poligami? Mana? Sembarangan ini. Hah? Mana? Sembarangan kau Longor. Sergio dasar tukang tipu. Mending kau jual tape daripada kau nipu ya. Saranku ya, lebih bagus kau jualan tape. Pertama duitnya halal, kedua kau bisa mengenyangkan perut orang yang makan tape. Ini daripada kau mentipu. Ngapain kau tepu-tepu? Mending kau jual tape-tape. Lebih manfaatnya. Ya. Silakan naik. Silakan kau naik Ben. Ya, mari kita bahas ya. Makanya aku bilang binatang lebih hebat daripada kau. Binatang aja agamanya Islam, kau Kristen. Sekucing-kucingnya kucing nggak pernah nyembah kucing. Sebabi-babinya babi nggak pernah nyembah babi. Kau orang nyembah orang, kan ada aja. Maka lebih mulia binatang daripadamu ya Ben. Ya,
Makasih ya Bennya sudah mengatakan bahwa binatang itu agamanya Islam. Iya, makanya binatang lebih tinggi, lebih mulia daripada kau Ben. Gitu ya. Penyembah orang mati, loh Tuhan kau yang pernah mati. Kok kau tuduh aku penyembah orang mati? Aku nggak, jangankan orang mati, orang hidup aja aku nggak mau nyembah. Aneh kau Ben. Jangankan orang mati, orang hidup aja aku nggak mau nyembah, apalagi orang mati. Kau penyembah manusia yang adalah orang. Kau yang menyembah Tuhan yang adalah orang dan pernah mati, butuh 3000 tahun untuk mengalahkan maut. Ya? Ada-ada aja kau. Lucu kau Ben, ya? Lucu kau Ben. Kau ini aneh kali lah Ben. Aku jangankan orang mati, orang hidup kaya ganteng aja aku nggak mau nyembah. Apalagi orang yang udah pernah mati, miskin jelek pula, nggak ada gunanya lagi buat peradaban nggak mungkin aku sembah ya. Aku belum gila lagi. Belum gila aku lagi ya. Udah gila pun nanti aku pasti aku nggak mau nyembah orang. Walaupun aku udah gila, nggak mungkin. Ada-ada aja nyembah orang. Ya betul lah. Minimal kalau mau nyembah, mending nyembah hantu belau daripada nyembah orang. Orang kok disembah, ya bener aja. Bu, kalau orang Kristen jual Al-Quran haram nggak Bu? Enggak. Kau mana? Kau Kristen, mana tahu kau halal dan haram? Kau kan Kristen. Mana? Kau kan Kristen. Kristen mana tahu halal haram? Yang tahu halal haram itu Islam. Kau makan bangkai orang aja kau nggak haram? Kau kan Kristen, Dek. Kau jangankan jual Al-Quran, jual miras aja kau nggak apa-apa. Kau jual racun aja nggak apa-apa. Apa yang kau nggak, yang apa yang diharamkan di agamamu? Mana ada? Nggak ada yang diharamkan di agamamu, Dek. Semua halal. Ya, makanan semua tai pun halal kalian makan. Mana ada kalian haram? Jadi haram atau enggak? Ku bilang kau kan Kristen. Di Kristen mana ada kaidah halal haram di Kristen? Ada aja orang Kristen yang nanya halal haram pula. Halal haram itu untuk orang Islam, untuk kami. Gitu. Robielis, kepanasan lu ya. Kok gak tengok aku udah pilek saking kedinginannya ini. Kalau korupsi Bu, di Kristen mana ada korupsi itu haram? Kau kan sudah ditebus. Kau korupsi pun Tuhan kau yang menebus dosa kau. Kau berzina pun, membunuh orang pun, dosa kau kan sudah ditebus Tuhan kau. Ya, dan bahkan kau mau berbuat baik atau tidak, tetap kau masuk surga. Makanya aku sarankan kau mending kau korupsi aja banyak-banyak, karena dosa kau udah ditebus Tuhan kau, Dek. Di Islam yang haram korupsi itu, bahkan mencuri aja potong tangan. Kalau di Kristen mana ada? Tuhanmu melarang aja tapi tidak menghukum. Contoh para pezina itu yang dibebaskan Tuhan kau. Mana ada dihukum sama Tuhan kau? Kalau dalam Islam dihukum. Anaknya Umar Ibnu Khattab minum miras aja dicambuk sampai mati. Saking tegasnya di Islam. Di agama kau, Tuhan kau membebaskan pezina. Kata Tuhan kau kayak gini kan, yang boleh melemparnya adalah orang yang berdosa. Lalu ditanyalah, apakah anda tidak melemparnya? Oh, saya juga tidak. Berarti Tuhan kau berdosa. Karena kata Tuhan kau, yang boleh melempar wanita berzina itu adalah orang yang tidak berdosa sama sekali. Tiba-tiba Tuhan kau katanya tidak berdosa, tapi dia tidak melempar perempuan berzina itu, berarti Tuhan kau sebenarnya berdosa. Itu. Kok aku pula kau bilang ular? Yang disuruh licik seperti ular tuh kalian. Cerdiklah seperti ular, padahal ular licik loh. Kalian yang disuruh jadi ular. Kristen itu diutus ke tengah orang untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuh kalian harus bersikap binatang seperti ular kalian. Makanya kalian yang ular. Kalian ada perintah jadi ular, kalau kami nggak ada. Ada perintahnya, cerdiklah seperti ular. Disuruh kalian kayak ular. Disuruh kalian kayak ular. Ada perintah dari Tuhan kalian untuk bersikap seperti ular. Lalu kalian tuduh pula aku yang ular. Hantu belau gak jelas. Agama kau nyuruh kau jadi ular. Cerdiklah seperti ular. Tuluslah seperti merpati. Debat sama Fatimah keok. Kok aku pula yang keok sama Fatimah? Fatimah aja gak ngerti kristologi. Jangankan agama Islam, Kristen aja dia gak paham. Tobi ulahai, kau yang ular loh. Yang dikatakan suruh jadi ular tuh kalian. Cerdiklah seperti ular. Tuh kau disuruh seperti ular. Gitu. Ya, silakan kalian tunjukkan kalau aku menghujat.
Yang menghujat tuh kalian, yang ngutuk Tuhan kalian, yang mengatakan Tuhan kalian celana dalamnya dibongkar kalian, yang mengatakan Tuhan kalian mati diseret kalian. Kok aku yang dituduh sebagai penghujat? Aneh kalian ini. Aku padahal tiap hari memuliakan Tuhan kalian supaya nggak kalian pijak-pijak palanya. Setiap hari ku bilang, dia tuh nggak mati disalib. Setiap hari ku bilang, dia itulah rasul kesayangan Tuhanku. Dia itu wajihan fi dunya wal akhirah. Enggak, kalian sibuk mengatakan dia mati dipijak sama Hansip Romawi, diludahi, ditombak. Aku sibuk memuliakan Tuhan kalian sibuk pijak-pijak dia. Aku pula yang kalian tuduh menghujat. Kurang ajar kalian ini emang ya. Kurang ajar Kristen-Kristen ini ya. Aku sibuk memuliakan Tuhan kalian sibuk merendahkan Tuhan kalian. Ya, aku mengatakan bahwa Tuhan kalian itu mulia, kalian sibuk mengatakan dia terkutuk. Memang biadab kalian ini loh. Ya. Halo Om. Halo Om sayang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain THR Om? Iya, Oten ini kurang ajar. Masa ada dibilang dia menghujat, padahal yang mengatakan Tuhannya terkutuk mereka, yang mengatakan Tuhannya di celana dalamnya dikoyak mereka, yang mengatakan Tuhannya mati diseret mereka, yang mengatakan Tuhannya berdosa mereka, yang mengatakan Tuhannya terhina mereka, yang mengatakan Tuhannya miskin mereka. Kok ada yang dikatakan menghujat Tuhan mereka? Ada sibuk tiap hari memuliakan Tuhan mereka loh, mengatakan Tuhan kalian itu loh wajihan fi dunya wal akhirah. Ya, kemudian Yesus itu loh orang yang mulia. Aneh kan mereka Kak? Makanya bingung juga sama itu. Pak Pendeta aja bingung sama itu jamaah-jamaah tuh. Pak Pendeta bilang, Pak, waktu Bapak masih bujang kok sering datang ke gereja. Sekarang sudah berumah tangga, sudah enggak. Waktu saya nikah sama Pak Pendeta kan Pak Pendeta bilang bahwa satu daging bersatu ya begini, satu daging yang apa namanya? Kalau orang sudah kawin itu udah satu daging. Satu daging, jadi satu daging ya istrinya doang yang pergi ke gereja, suaminya nggak usah. Kan aku dan Bapak adalah satu. Karena aku udah denger ini jadi aku gak ketawa lagi, nggak lucu. Jadi mereka lagi, itu aku udah denger 2 kali. Mereka itu apa namanya terjemahkan sesuka hatinya. Aku dan Bapak satu, kalian satu daging. Ya. Giliran minta konsekuensi logiknya kayak gitu, mereka nggak mampu loh. Contoh, kalau memang suami istri itu satu daging, maka kalau ke gereja nggak perlu suami istri, cukup istri aja. Pasti udah suaminya ke gereja kan, karena satu daging. Nah, sama kayak gitu, sama kayak gitu loh Kak. Tapi kalau iya, tapi kalau perpuluhan Pak Pendeta bilang kalau perpuluhan nggak ada satu daging-daging, pokoknya masing-masing Pak Pendeta ya. Sih. Yang lucu ya juga ya. Kalau untuk ke gereja udah kita satu daging. Nggak apa-apa satu daging, tapi perpuluhan nggak ada satu daging, pokoknya daging masing-masing dah. Aduh. Tapi lucu ya mereka ini ya. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus dan Bapa satu, maksudnya ya Yesus adalah Bapa. Giliran ditanya, berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa? Oh enggak, bukan, itu kedagingannya. Emang hantu belau kalian. Suka-suka bapak moyang kalian aja. Makanya itu mereka akhirnya, ya mereka itu jangankan nggak tahu lah gimana itu dia. Otak mereka sudah ini deh, sudah terdoktrin. Nih, di lubang hidungmu ada setan. Iya, di lubang hidungku ada setan. Beda, di lubang hidung kau ada Tuhan dalam kitab Ayub. Makanya setan dalam lubangku itu ada, dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kau, Dek. Nih kutunjukkan ya. Dalam lubang hidungku memang ada setan. Beda, dalam lubang hidungmu ada Tuhan. Kalau di dalam lubang hidungku yang bercampur dengan upil adalah setan, dalam hidung kau yang bercampur dengan upil adalah Tuhan. Dan jangan-jangan setan dalam lubang hidungku adalah Tuhan yang ada dalam lubang hidung kau. Berarti kau nyembah setan dalam lubang hidung kami. Ya. Hombre, kita. Nih. Tuhan dalam lubang hidung itu dalam kitab Ayub. Tobi, kok kau kutunjukkan data, ku bilang aku gila. Ini betulan loh nih, kita tunjukkan ya Tobi ya. Nah, dalam kitabmu, dalam kitab ya, Tuhan dalam lubang hidung itu ada ya. Nih.
Kalau kami dalam lubang hidung kami memang setan. Dalam tubuh kami itu ya ada setannya. Kenapa? Itulah kenapa dikatakan dalam aliran darah manusia ada setan. Itu adalah sifat dan karakter manusia. Nah, dalam lubang hidung kau katanya ada Tuhan. Coba kau tengok, ya. Coba kau intip dulu lubang hidungmu. Ada Tuhan ngapain di situ? Nah, ya. Nih. Ayub pasal 27 nomor 3. Aku tunjukkan datanya ya. Nih. Tobi kau lihat deh ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan, roh Theos masih di dalam lubang hidungku. Tuh, makanya ada lagunya. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan, kau bersin, Tuhanmu berserakan. Puas kalian lagunya? Ya? Tobi kayak mana itu Tobi? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung kau. Aku bersin, keluar setan, kau bersin, Tuhannya berserakan. Nah, kalau aku bersin, alhamdulillah setan keluar. Kalau kau yang bersin, kayak mana tuh? Haleluya, Tuhan yang keluar. Ya? Kalau aku bersin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena telah mengeluarkan setan dalam lubang hidung. Kau, aku bersin, masukkan lagi, Tuhan berserak, Tuhan berserak. Jangan. Berarti kau bersin ke atas saja, kalau enggak Tuhannya jatuh, ya kan? Bersinnya, jangan, masuk lagi Tuhan, masuk lagi, kayak gitu. Kalau kami memang sengaja, kami buang jauh-jauh karena setan yang terlempar. Kalian bersin, Tuhan yang berserak. Nah, repot kalian. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Halo Setia. Halo Setia. Coba tunjukkan setan dalam lubang hidung kau. Ya mana lah bisa dilihat setan. Kau ini lucu lah. Kau pula suruh aku lihatkan setan dalam lubang hidungku. Kalau aku tanya nanti kau tunjukkan Tuhan dalam lubang hidungku, bisa kau tunjukkan? Tuhan kau sama setan sama. Sama-sama di lubang hidung. Ya. Tuhan kau sama setan sama-sama duduk di lubang hidung. Kena upil. Ya. Aku kalau bersin, Tuhannya Oten keluar. Ya. Begitu. Begitu ya. Aku setia menonton aja Uni Rifa. Ya udah nonton aja. Jangan tetap semangat ya buat penghujat yang di bawah ya, buat band hidungmu tempat setan tidur. Ya iyalah. Karena di dalam lubang hidungku ini ada upil, ada ingus, setannya di situ bukan Tuhan. Kalau di dalam hidung kau kan Tuhan kau. Dan ternyata Tuhan yang kau imani ada dalam lubang hidung kau itu ternyata setan dalam agama kami. Berarti sebenarnya setan dalam lubang hidungku ini yang kau sembah. Ya. Kau bayangkan aja kayak Tuhan kau duduk-duduk di lubang hidung, gimana coba? Kalau dalam agama kami setan bercampur upil, bercampur ingus. Di agama kau Tuhan bergelimangan ingus. Aduh, bergelimangan ingus. Kebayang aku gimana itu bentuknya. Belendir Tuhannya. Gitu. Kau pesundal loh. Jangan kau hina pesundal. Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga, kata Yesus. Mama kau kalau pengen cepat masuk surga harus jadi pesundal dulu loh. Karena Yesus berkata, bahkan pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kau ditinggal sama pesundal. Lebih dulu pesundal masuk surga. Jangan kau hina pesundal lah. Bahkan upah sundal itu bisa kudus bagi Tuhanmu loh. Ada dalilnya dalam kitabmu loh. Hai mak. Kevin Su, tadarusan sana bunuh hujat mulu. Memang harus kutunjukkan sama kau aku tadarus. Penting kali rupanya aku tunjukkan sama kau aku tadarus. Hah? Apa gunanya aku tunjukkan sama kau aku tadarus atau sholat? Kevin? Ngapain? Apa gunanya aku tunjukkan sama kau aku tadarus? Memangnya kau yang memberikan pahala buat aku? Udah dapat pangeran belum? Enggak, aku dapat raja. Tuh si Mesias tuh, raja dia. Puas kau? Bukan pangeran aku, dapat raja aku. Gitu loh. Apalagi komentarmu.
Kamzilu, saya penonton setia Mbak Uni. Oke, siap. Kawin lepas apa ini Tobi? Kau belajar typing dulu Tobi, nggak ngerti aku maksudnya apa. Kawin lepas apa? Tahu aku yang kawin lepas tuh kalian lah Kristen. Ya, melayang Bang Misya. Bang Misya ini nggak punya perasaan. Tenang aja, dia nggak bakalan melayang, dia nggak punya perasaan. Bang Misya ini nggak punya hati. Tenang ya guys, Bang Misya ini dibilang apapun dia nggak punya hati, nggak punya perasaan. Jadi dia nggak akan terpengaruh lah apapun ucapan saya. Aku baru nonton ibu tapi ibu cukup melawak. Ya udah, makanya naik ke atas Sergio. Naik ke atas. Uni Rifa dijadiin istri yang keberapa? Istri pertama lah. Aku lagi nyari istri kedua dari untuk Bang Mesiah ini. Aku jadi istri pertama lah. Apa kau? Aku yang nyari istri kedua buat dia. Sibuk aku, pusing kepala aku. Tahu kau? Udah setahun aku nyariin nggak dapat. Bukannya nggak dapat. Tinggi kali standar kami. Standarku adalah perempuannya harus cantik dari aku, harus gadis, harus perawan, bisa punya anak, nggak punya sakit kelamin, badannya harus nggak boleh cacat. Nah, tinggi standarnya. Tahu kau? Calon maduku. Kau pikir calon maduku orang abal-abal? Sorry ya. Kok halu katanya. Aneh dia nih. Lucu kalian ini. Ku bilang sesuatu yang fakta, kalian bilang aku halu. Aku lagi nyari calon maduku. Syaratnya harus gadis, umurnya di bawah 25 tahun, nggak boleh janda, nggak boleh cacat, harus bisa beranak. Itu yang ku cari. Kalau ada yang mau silakan daftar. Ya, apa yang didapat? Mahar pasti dapat. Yang kedua, uang belanja bulanan, tempat tinggal. Kok pret pula kata kau? Kok pret kata kau, Dek? Kok kau pula yang bilang pret? Lucu si Kevin ini. Aku yang bilang kau pula. Kok lucu? Aku yang mau nikah, kau pula yang gak terima. Lucu kali Hoten ini. Aneh Hoten ya. Alah, baru diomong gitu cuma dikasih satu bunga. Ngapain dikasih satu bunga? Saldo bank yang dikasih bunga. Nikah sama aku, nggak mau aku udah ada calon suami. Oten mana ada ilmu? Ya iyalah, kalau ada ilmu nggak mungkin jadi Oten. Kenapa mau di Madu Uni? Memang nggak kuat melayani suami ya? Bukan nggak kuat, tapi aku sibuk. Ya, aku wanita karir, aku seorang pendakwah, akan terbang ke luar negeri, kemana-mana, ke Inggris, ke Birmingham, ya, kemana-mana. Kasihan nanti laki aku tinggal-tinggal. Aku sibuk, aku wanita karir, aku wanita yang banyak job. Bisnis nanti di mana-mana. Tuh kalian, ada bisnis celana dalam, ada bisnis makanan. Apa kau? Kami sibuk, ya. Emang kayak perempuan-perempuan di agama kalian nggak boleh ngajar? Aku sibuk, boleh ngajar, ya. Di agama kalian perempuan nggak boleh ngajar, harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu, nggak boleh minta cerai. Emang kami perempuan Kristen, kami perempuan Islam bos. Perempuan Islam itu independen, mandiri, ya. Bukan cuma mandiri ya, tapi kami juga dimanja sama suami. Nggak tahu kalian. Panas kalian ya. Kasihan kali kawan-kawan Kristen kita ini yang perempuan udah babak belur di rumah, ya kan? Nggak dinafkahi suami, nggak boleh minta cerai. Ya. Yang laki-laki, jangan kalian bicara poligami. Satu bini aja kalian nggak mampu hidupi. Gitu. Kamru jangan baca Amsal, nanti banyak yang birahi. Ya. Baca Amsal. Nanti banyak yang birahi. Nggak sesuai Tapi fakta. nggak ada yang berani naik. Nggak ada tuh, si Kevin aja nggak berani naik. Naik Kevin. Ngomong kau sama Bang Mesia dulu. Siapa tuh? Siapa tuh? Kevin naik ke atas. Banyak kali cerita kau di bawah typing. Kevin nggak berani naik dia. Tahu dia. Aku kalau naik ke atas sendiri, babak belur aku nanti katanya kan. Sudah. Mereka lagi sahur kayaknya. Kevin, berpikirlah Kevin. Yang betul aja kau. Masa Tuhan butuh waktu 3000 tahun mengalahkan maut? Kevin, yang betul lah. Aku aja kalau ngelawan setan mungkin 3 menit, ku patah-patahkan setan itu. Ku tonjok. Ini Tuhan mengalahkan maut 3000 tahun. Kebayang gak itu?
Ada-ada aja. Gitu ya. Teman-teman Kristen di sini tempat kalian bertanya. Ada yang mau naik silakan. Dani Hamzah di Islam nih. Kevin modal congor. Segitu lemahnya Tuhan butuh waktu mengalahkan maut. Nah itu. Malas debat penghujat. Bilang aja kau takut. Banyak hal ceritamu. Di mana aku? Kenapa aku kau bilang penghujat? Yang mengatakan Tuhan mati terkutuk kau. Yang mengatakan Tuhanmu ditelanjangi kau. Yang mengatakan Tuhanmu dijadikan berdosa kau. Yang mengatakan Tuhan kau mati diseret kau. Yang mengatakan apalagi ya, dia miskin kalian. Tuh aku yang kalian tuduh menghujat. Aku sibuk mengatakan gak mungkin, dia pasti selamat. Dia tidak pernah ditelanjangi, dia dihargai dan dihormati karena dia diselamatkan Tuhan. Aneh kalian ini. Salah aku juga lagi. Hari-hari aku membuat Tuhan kalian mulia. Hari-hari kalian merendahkan Tuhan kalian. Minum tolak angin dulu lah. Minum tolak angin dulu. Kevin, ubah beblos karena musuh kau beblos. Betul. Yang naik ke sini non muslim ya. Sergio naik. Minum tolak oon bun. Ngapain aku minum tolak oon? Ya. Nah, sini gua ajarkan kau ya. Oon itu adalah kata-kata untuk menjewantahkan orang-orang yang sudah diberi pengertian gak ngerti-ngerti. Karena kognitifnya gak mampu untuk menelaah. Yang harus minum obat anti oon itu kalian. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang ketika sudah dijelaskan tapi gak ngerti-ngerti. Bukan karena kalian itu otaknya bermasalah, tapi karena kalian itu sudah kedoktrin. Jadi kalau kalian ingin misalkan ya benar, kalian harus jujur dan juga berpikir. Nah, kekurangan kalian itu karena kalian Kristen adalah karena kalian tidak berpikir dan tidak jujur. Rata-rata kalian penipu dan pendusta. Ya, ntar aku mau minum obat dulu, obat tolak angin. Gitu. Ya, makanya kalian di sini buktikan kalau kalian memang betul-betul berpikir, silakan tunjukin, buktikan, ya. Silakan kalian tunjukkan kepada kami kalau kalian itu adalah orang-orang yang berpikir. Di sini kalian diajak berpikir. Kalian belum diajak jadi Islam di sini karena Islam itu agama pilihan, bukan agama yang disodor-sodorkan karena kekurangan jemaat, bukan. Makan obat kuat kah itu? Kau yang butuh burungmu obat kuat, Kristen. Ya Ben, kau yang butuh. Ya, kau kebanyakan makan babi. Pasti gak sanggup kau melayani binimu. Ya, kau sekarang tanya sama tetangga yang laki-laki. Jangan-jangan binimu udah pernah tidur dengan tetangga. Aku minum obat ini. Aku gak butuh obat kuat. Memangnya kau, Tuhannya aja lemah, apalagi umatnya. Tuhannya aja gak berfungsi. Ada aja kau. Udah naik kau Kevin, ya naik sini. Aku pengen membuktikan kalau Kevin ini pintar. Teman-teman lihat ya, kita buktikan Kevin ini pintar atau tidak. Kita undang. Nah ini nih. Nggak berani dia. Nggak berani dia naik. Akun ini kena pembatasan kak. Matiin dulu nggak kak? Dapat pembatasan? Kena pembatasan. Nih visibilitasnya itu live dihentikan di beberapa wilayah. Live Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan di beberapa wilayah alasan perilaku dan ujaran kebencian. Kita matikan dulu aja ya. Kita pindah akun yang ini, yang Uniriva 08. Kita tes yang 08 yuk. Aku ngetes, bagus kok ini. Ini bagus kok kak. Tapi kalau kena pembatasan dia nggak di notif yang lain. Nanti kalau dimatikan bisa. Aku tes yang Uniriva 08. Itu udah 20.000. Kalau ini baru 10.000. Coba. Teman-teman pindah ya ke Uniriva 08. Riva MOW 08 atau Uniriva 08 deh ya. Aku live di sana. Yuk.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.